Namaku Rista. Usia pernikahanku dengan Bayu telah menginjak tahun kedua. 2 tahun yang kujalani dengan penuh harapan, namun kini terasa semakin berat. Tapi sebelum semua berubah, sebelum luka itu muncul, aku ingin bercerita bagaimana awal perjalananku dengan pria bernama Bayu. Kami bertemu di sebuah kantor ekspor-impor berskala menengah di Surabaya. Aku bekerja di bagian administrasi, dan Bayu baru saja masuk sebagai staf keuangan. Saat itu, aku tak begitu memperhatikannya. Bagiku, dia hanya satu dari sekian banyak karyawan baru yang lalu lalang, mencoba beradaptasi dengan lingkungan kantor. Namun, lambat laun, aku mulai menyadari ada yang berbeda dari Bayu. Ia bukan pria yang menonjol secara fisik. Wajahnya biasa saja, kulitnya sawo matang, postur tubuhnya sedang. Tapi sikapnya, tenang, penuh hormat, dan selalu siap membantu siapapun, itulah yang membuatku diam-diam memperhatikannya. Semuanya bermula dari suatu malam lembur. Kami berdua ditugaskan menyusun laporan keuangan gabungan. Lampu kantor tinggal beberapa yang menyala, dan suara hujan deras di luar membuat suasana menjadi dingin. Saat itulah, Bayu membawakanku segelas teh hangat. "Capek ya?" katanya sambil duduk di kursi seberangku. "Aku lihat kamu dari tadi nggak berhenti ngetik." Aku tersenyum, sedikit kaget. "Terima kasih. Nggak nyangka kamu perhatian juga." Dia hanya tersenyum. "Perempuan kuat pun kadang butuh istirahat, kan?" Sejak malam itu, entah bagaimana, kami jadi lebih sering berbicara. Dari obrolan ringan tentang pekerjaan hingga diskusi mendalam tentang mimpi dan masa depan. Ternyata, Bayu berasal dari keluarga sederhana di Lamongan. Ia anak pertama dari 3 bersaudara, dan sejak kecil terbiasa membantu orang tuanya berdagang sembako di pasar. Aku merasa nyaman berbicara dengannya. Tidak ada basa-basi, tidak ada pencitraan. Hanya kejujuran dan ketulusan. Perlahan, perasaan itu tumbuh. Kami mulai saling menyukai, dan tak lama kemudian menjalin hubungan. Hubungan kami tak mulus di awal. Orang tuaku, terutama ibu, kurang setuju karena Bayu dianggap tidak cukup mapan. "Dia hanya pegawai biasa, Riz. Kamu pantas dapat yang lebih," kata ibu waktu itu. Namun aku tetap pada pendirianku. Bayu bukan pria kaya, tapi dia punya prinsip hidup dan kerja keras yang tak main-main. Itulah yang membuatku mantap memilihnya. Setahun kemudian, kami menikah. Pernikahan kami sederhana tapi penuh kebahagiaan. Kami menyewa rumah kontrakan kecil di pinggir kota dan menjalani kehidupan suami istri dengan penuh cinta. Setiap pagi, kami berangkat kerja bersama, saling berbagi cerita sepanjang perjalanan, tertawa meski hanya karena hal-hal kecil seperti sandal jepit yang tertukar. Di malam hari, kami makan malam sederhana dan menonton serial favorit kami sambil saling bersandar. Aku benar-benar merasa dicintai dan disayangi. Namun, seperti badai yang datang saat langit terlihat tenang, kenyataan pahit mulai menampakkan dirinya perlahan. Setelah 1 tahun pernikahan, aku belum juga hamil. Awalnya, kami tidak panik. Kami berpikir mungkin tubuhku belum siap, atau mungkin kami terlalu lelah bekerja. Tapi perlahan-lahan, tekanan datang. Terutama dari keluargaku. "Kamu belum juga hamil? Apa kamu udah periksa ke dokter?" tanya ibu suatu hari saat aku pulang berkunjung. Ibu dulu langsung hamil 3 bulan setelah menikah. "Loh, jangan sampai nunggu 5 tahun, Riz," sindir tanteku yang ikut nimbrung. Bapak hanya diam, tapi sorot matanya menambah beban yang kurasakan. Dan Rena, adikku satu-satunya, entah kenapa mulai ikut menyindir dengan nada bercanda. "Mbak, jangan-jangan rahimnya ngambet, tuh." Aku hanya tertawa kecil, meski hatiku seperti ditusuk. Rena adalah adik yang sejak kecil lebih disayang. Ia lebih cantik, lebih periang, dan lebih menarik. Sedangkan aku selalu jadi yang kuat dalam keluarga, si kakak yang harus mengalah. Setelah tekanan demi tekanan, aku dan Bayu memutuskan melakukan pemeriksaan. Hasilnya kami berdua sehat. Tak ada yang salah, hanya belum diberi rezeki. Tapi rupanya, hasil itu tidak cukup untuk keluargaku. Mereka menganggap masalahnya ada padaku. Satu malam, sepulang kerja, ibu menelepon dan memintaku serta Bayu datang ke rumah. "Ada hal penting yang ingin dibicarakan," katanya. Aku merasa tak enak. Sepanjang perjalanan,
perutku mual menahan firasat buruk. Bayu menggenggam tanganku. Tenang ya, katanya. Apapun yang mereka katakan, kita tetap satu tim. Setibanya di rumah, kami langsung disambut oleh suasana tegang. Bapak, Ibu, dan Rena duduk di ruang tamu dengan wajah serius. Hatiku makin tak karuan. Kami sudah lama mempertimbangkan ini, kata ibu memulai. Rista, kamu sudah 2 tahun menikah. Tapi belum juga mengandung. Aku menarik napas dalam-dalam. Kami sudah periksa. Dokter bilang kami sehat. Tapi hasilnya tetap saja nihil. Dan kamu tahu sendiri, dalam keluarga, keturunan itu penting. Lalu maksud ibu apa? Tanyaku pelan, meski hatiku tahu jawabannya. Bapak menimpali, kami ingin Bayu menikah lagi. Aku tercekat. Dan belum sempat aku bicara, kalimat berikutnya membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Dengan Rena, aku membeku. Rasanya seperti disiram air es. Aku menatap adikku. Ia tersenyum tipis, bukan senyum simpati, melainkan senyum penuh kemenangan. Apa-apaan ini? Suaraku gemetar. Kalian bercanda, kan? Ini bukan lelucon, kata ibu. Kami pikir ini solusi terbaik. Setidaknya kalau Bayu menikah dengan Rena, masih dalam keluarga, kamu tetap istri pertamanya. Nggak ada yang kehilangan apa-apa. Tidak kehilangan apa-apa, aku hampir berteriak. Kalian pikir perasaan manusia bisa dibagi seperti warisan? Aku menatap Bayu. Mas, kamu nggak setuju kan? Kamu pasti menolak, kan? Tapi Bayu diam. Ia tak menjawab, hanya tertunduk dengan tangan mengepal. Bayu, aku mengulang, berharap ia segera membela kami, pernikahan kami. Aku tertekan, Riz. Mereka bilang aku nggak cukup sebagai laki-laki kalau belum punya anak. Aku bingung. Jawaban itu menghancurkan hatiku. Aku nggak percaya kamu bisa bilang begitu, Isakku. Kita sudah janji akan saling mendukung. Tapi sekarang kamu malah diam saat aku diserang. Ibu berdiri. Kalau kamu mencintai Bayu, kamu pasti mau yang terbaik untuk dia. Bukan hanya untuk dirimu. Rena ikut menimpali, aku nggak akan ganggu kok, Mbak. Kita bisa adil. Aku nggak minta lebih, hanya kesempatan. Kesempatan untuk merebut suamiku. Aku nyaris terjatuh karena emosi. Beberapa minggu kemudian, kenyataan pahit itu benar-benar terjadi. Tanpa restuku, tanpa undangan padaku, mereka menikah. Orang tuaku mengadakan pesta di rumah masa kecilku, yang kini terasa seperti tempat pengkhianatan. Aku dikurung dalam dinding perasaan yang hancur. Setiap malam aku menangis, tubuhku terasa hampa. Hari-hari kulalui seperti robot. Aku bahkan berhenti memasak, berhenti tersenyum, dan hampir berhenti bekerja karena tak sanggup melihat Bayu dan Rena di kantor yang sama. Tapi aku bertahan. Meski hati remuk, aku tahu aku harus kuat. Karena ini baru awal dari luka yang lebih dalam. Sejak pernikahan itu terjadi, pernikahan yang tak pernah kusetujui, tak pernah kuhadiri, rumah tanggaku seperti dipenjara dalam 2 dinding. Satu dari rasa kecewa, dan satu lagi dari pengkhianatan. Bayu resmi menjadi suami dari 2 perempuan. Dan sayangnya, salah satunya adalah adikku sendiri. Aku masih tinggal di rumah kontrakan yang dulu kami sewa bersama. Tapi kini, rumah itu tak lagi hangat. Hanya ada aku di dalamnya, dengan bayangan kenangan yang terus menghantui. Awalnya aku pikir aku bisa menerimanya. Aku pikir, mungkin aku bisa menahan semuanya demi menjaga sisa-sisa cinta. Tapi ternyata, luka yang kubendung mulai mengalir menjadi racun yang pelan-pelan menggerogoti jiwaku. Bayu memang masih pulang ke rumah ini. Tapi tidak setiap hari. Sejak menikah dengan Rena, dia mulai membuat jadwal. 3 hari di rumahmu, 3 hari di rumah Rena, katanya. Seolah-olah aku hanya satu dari 2 kamar dalam hidupnya yang bisa dia datangi sesuai giliran. Tapi kenyataannya, giliran itu tidak pernah adil. Di awal-awal pernikahan kedua, dia lebih sering pulang ke Rena. Katanya, dia masih menyesuaikan. Kasihan kalau aku nggak sering temani. Aku menahan tangis setiap kali mendengarnya. Lalu bagaimana denganku, Mas? Aku juga istrimu. Aku yang dulu berjuang bersamamu dari awal.
Aku yang mendukungmu saat orang tuaku meremehkanmu. Sekarang aku harus dikalahkan karena dia lebih baru. Bayu hanya menghela napas. Jangan membanding-bandingkan. Kamu terlalu emosional, Riz. Aku menunduk. Aku ingin marah. Tapi yang keluar hanya isak pelan. Hari-hari berikutnya menjadi lebih gelap. Bayu yang dulu lembut, kini berubah. Sikapnya mulai dingin. Ia mulai jarang bertanya tentang hariku, bahkan makan malam buatan tanganku pun sering ia tolak. Puncaknya adalah saat aku melihat foto-foto mereka di media sosial. Rena memajang potret mesranya dengan Bayu, lengkap dengan caption, "Terima kasih Tuhan, telah memberiku suami sebaik Bayu. Semoga segera hadir malaikat kecil di rahimku." Hatiku remuk. Bukan karena mereka bahagia, aku bisa menerima itu jika memang tulus. Tapi karena Rena seperti sengaja memamerkan kebahagiaannya, menyakiti aku yang tak pernah diberi ruang untuk merasa. Aku mencoba bicara pada Bayu malam itu. "Mas, bisakah kamu bilang ke Rena untuk tidak mengumbar semua itu di media sosial?" Bayu memandangku dingin. "Itu bukan urusanmu. Aku ini istrimu juga, Mas. Kamu terlalu cemburuan." Aku tercengang. "Cemburu? Aku hanya ingin kamu sedikit saja memikirkan perasaanku. Kamu tahu hubungan kita sudah tidak sehat, tapi kamu malah memperparah semuanya." Bayu berdiri. Aku pulang ke rumah Rena malam ini. Dia pergi tanpa menoleh lagi. Dan saat pintu tertutup, rasanya seperti separuh jiwaku ikut menghilang. Beberapa bulan setelah itu, gosip tentang kehamilan Rena mulai terdengar. Ibu mulai sering menelpon, membanggakan adik kesayangannya. Rena kelihatan makin berseria. "Riz, kamu tahu nggak, dia mulai doyan makan mangga, padahal biasanya nggak suka. Kayaknya itu tanda-tanda, deh." Aku hanya diam. Hatiku campur aduk antara marah, sedih, dan lelah. Setiap ucapan ibu seperti pisau yang dihunuskan berkali-kali ke dada. Aku tahu maksud ibu bukan sekadar berbagi kabar, dia ingin mengingatkanku bahwa aku telah gagal sebagai perempuan. Dan parahnya, kehamilan itu tak pernah terjadi. Bulan berganti bulan, Rena tetap tak kunjung hamil. Tapi bukannya menyalahkan takdir, ibu dan Rena justru mulai menuduhku. "Sejak Rena menikah, kamu jadi sering murung. Jangan-jangan kamu iri, lalu doakan yang buruk-buruk," kata ibu suatu malam lewat telepon. Ibu serius bilang seperti itu, suaraku lirih, tercekat. "Kamu jangan sok suci, Riz. Ibu tahu kamu terluka. Tapi jangan sampai melibatkan rasa benci dalam doamu." Aku menahan tangis, menatap langit-langit kamar yang gelap. Bayu pun mulai berubah lebih drastis. Ia jarang sekali menyapaku dengan lembut. Pulang pun hanya untuk mandi dan mengambil baju. Bahkan, pernah suatu malam aku menungguinya makan malam dengan masakan favoritnya, tapi yang datang malah Rena. Dia mengetuk pintu, masuk begitu saja seolah rumah ini miliknya. "Mas Bayu di sini?" tanyanya santai sambil mengedarkan pandang ke ruang tamu. Aku bingung dan kesal. Dia belum pulang. "Ngapain kamu ke sini?" Rena tersenyum miring. "Cuma pengen lihat, kamu masih betah juga ya tinggal di rumah ini, meski udah jelas kamu nggak diprioritaskan." Kalimat itu seperti menyiram luka lama dengan air cuka. "Keluar dari rumahku, Ren." Dia mendekat. "Rumah kita? Maksudmu? Karena Mas Bayu juga suamiku sekarang." Tanganku mengepal. Tapi aku tahu, memukulnya tak akan mengubah apapun. Rena sudah memenangkannya, setidaknya untuk saat ini. Setelah peristiwa itu, aku mulai berpikir, apa aku masih waras jika terus bertahan? Apakah ini benar-benar rumah tangga? Atau hanya ilusi cinta yang memaksaku tinggal dalam neraka? Aku mulai mencari pelarian. Aku fokus ke pekerjaan. Setiap hari ku benamkan diri di kantor hingga larut malam. Aku mulai mengambil lembur, bahkan proyek tambahan. Atasan sempat bertanya, "Rista, kamu nggak capek? Mau ngejar apa?" Aku hanya tersenyum. "Ketenangan, Pak." Suatu sore, saat aku masih lembur, datang seorang kolega lama dari kantor pusat. Namanya Pak Arman, pria berusia 40-an yang dulu sempat satu proyek denganku. Kami sempat berbincang, dan ternyata dia mengingatku dengan baik. "Kamu masih seperti dulu.
Teliti dan gak pernah mengeluh, katanya sambil tertawa kecil. Kami bertukar cerita. Lalu tanpa sadar, aku pun curhat. Aku butuh seseorang untuk mendengar, dan saat itu Arman seperti teman lama yang tahu caranya menyimak. Sejak saat itu, aku mulai lebih sering berkomunikasi dengannya. Awalnya hanya urusan pekerjaan. Lalu perlahan, kami mulai berbagi cerita hidup. Ia sudah duda, memiliki satu anak yang tinggal dengan mantan istrinya. Namun yang paling membuatku nyaman adalah, dia tidak menilai, tidak menyalahkan, dan tidak memaksa. Kadang kita harus memilih, Riz, memilih antara bertahan dan hancur, atau melepaskan demi sembuh, ucapnya suatu malam lewat telepon. Kata-katanya membuatku berpikir keras sepanjang malam. Aku mulai menimbang ulang semuanya. Pernikahan yang awalnya penuh cinta, kini tinggal reruntuhan. Rumah yang dulu hangat, kini penuh air mata. Suami yang dulu kucintai, kini bahkan tak peduli aku masih hidup atau tidak. Dan pagi itu, saat Bayu pulang sekilas hanya untuk mengganti pakaian, aku memutuskan bicara. Mas, aku nggak kuat lagi. Dia hanya melirik sambil memakai dasi. Kalau kamu mau pisah, ya silakan, katanya datar. Tak ada perlawanan. Tak ada pertanyaan. Tak ada air mata. Cintaku memang sudah mati sejak lama. Dan kini, hanya harga diriku yang masih kupertahankan. Aku mulai mengurus surat cerai. Tak ada penolakan dari pihak manapun. Bahkan keluargaku pun tidak menanggapi. Mereka menganggap aku menyerah. Tapi bagiku, aku justru sedang menyelamatkan diriku sendiri. Beberapa minggu setelahnya, aku resmi menjadi janda. Kata yang dulu kutakuti, kini justru menjadi penyelamat. Aku bisa bernapas, bisa tidur tanpa tangis, bisa menatap pagi tanpa bayangan Rena dan Bayu. Aku pindah ke sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Aku mulai menabung, memulai bisnis kecil menjual makanan sehat online. Aku kembali menyusun hidup dari awal, dengan tenang, tanpa tekanan, dan yang paling penting, tanpa luka baru. Dan perlahan, aku mulai menemukan kebahagiaan dalam bentuk yang tak pernah kuduga. Setelah surat cerai itu resmi kuterima, rasanya hidupku seperti hening sesaat. Bukan karena lega semata, tapi seperti baru saja melewati badai panjang yang mengubah diriku menjadi seseorang yang nyaris tak kukenal lagi. Aku bukan lagi Rista yang dulu. Aku bukan lagi perempuan yang percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya. Aku bukan lagi istri yang menanti pulang suami dengan setia, meski ia datang membawa luka. Kini aku hanya seorang perempuan biasa. Sendiri. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa lebih ringan. Hari-hari awal setelah perceraian terasa canggung. Tubuhku seperti belum terbiasa tidur di tempat tidur sendirian, tanpa menunggu suara langkah kaki Bayu yang dulu sering datang larut malam. Namun ada keheningan yang justru menenangkan. Aku tak perlu lagi menahan tangis di balik bantal. Tak perlu pura-pura bahagia hanya demi mempertahankan pernikahan yang sudah retak di semua sisinya. Aku fokus pada pekerjaan, dan juga mulai serius mengembangkan bisnis kecilku, catering makanan sehat untuk kantor. Bisnis itu muncul dari kesukaanku memasak dan keisenganku mengunggah hasil masakan ke media sosial. Ternyata, banyak teman kantor dan kenalan yang tertarik. Awalnya cuma 1-2 pesanan. Lalu perlahan, berkembang jadi 10, 20, bahkan pernah mencapai 50 box dalam sehari. Aku mulai sibuk sendiri, tapi sibuk yang kali ini membuatku bahagia. Riz, kamu kelihatan beda sekarang. Lebih ceria, kata Wina, salah satu teman kantor saat kami makan siang bersama. Aku tersenyum. Mungkin karena aku sudah melepaskan beban yang tak seharusnya kupikul. Suatu sore, saat sedang mengemas pesanan, aku mendapat pesan dari nomor yang tak kusimpan. Apa kamu bahagia sekarang, Riz? Aku terdiam. Hatiku seperti digelitik rasa tak nyaman. Tak perlu waktu lama untuk menebak siapa pengirimnya. Bayu. Aku menatap pesan itu lama. Jari-jariku sempat bergerak ingin membalas, tapi akhirnya kutaruh ponselku di meja. Apa gunanya menjawab seseorang yang dulu bahkan tak pernah benar-benar memperjuangkan perasaanku? Esoknya, pesan baru masuk lagi. Riz, maafkan aku. Aku menghela napas. Lalu menjawab singkat. Maaf bukan kunci waktu yang sudah hilang. Dan sejak itu, tak ada pesan lagi. Hening. Dan aku lega.
Beberapa minggu kemudian, ibu menelepon. Nadanya terdengar kaku. Rista, kamu sehat? Aku agak terkejut, karena biasanya sejak perceraian, ibu hampir tak pernah menghubungiku. Bahkan tak menanyakan kabar saat aku pindah ke apartemen. Alhamdulillah, Bu. Sehat, jawabku hati-hati. Ibu terdiam lama sebelum akhirnya berujar, Rena, katanya ingin bicara sama kamu. Tapi malu. Aku tertawa sinis dalam hati. Bicara tentang apa? Menyesal sudah menikahi suamiku. Ibu nggak mau kamu jadi perempuan yang penuh dendam, Nak. Ibu tahu nggak, bagaimana rasanya saat anak yang ibu besarkan bersama, tega mengambil suami kakaknya sendiri? Dan bukannya meminta maaf, malah menyiksa hati kakaknya setiap hari. Ibu terdiam. Lalu Liri berkata, Rena belum juga hamil. Dan sekarang dia mulai berubah. Sering murung. Bayu juga jarang pulang. Aku nyaris tak bisa menahan tawa getir. Lihatlah, akhirnya roda pun berputar. Ketika niat mereka dibangun di atas luka orang lain, kebahagiaan mereka pun tak pernah utuh. Aku mulai membuka lembaran baru dalam hidup. Beberapa kali, Arman, teman kantorku dulu, mengajakku untuk bergabung dalam pelatihan bisnis kecil-kecilan. Ia bahkan memperkenalkanku pada beberapa kolega yang tertarik bekerja sama dengan usaha makananku. Riz, kamu pernah bilang pengen punya kedai kecil, kan? Katanya suatu malam saat kami bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota. Aku mengangguk. Iya, tapi aku masih menabung untuk itu. Arman tersenyum. Kalau kamu serius, aku punya kenalan pemilik ruko kecil di dekat kampus. Mungkin cocok untuk kamu. Mataku berbinar. Sudah lama aku memimpikan kedai makanan sendiri. Bukan cuma sebagai tempat jualan, tapi sebagai ruang di mana aku bisa benar-benar bebas, menciptakan, dan menyambut pelanggan dengan senyum. Kami mulai sering bertemu. Kadang untuk urusan kerja, kadang hanya untuk berbagi cerita. Arman bukan tipe pria romantis. Tapi ia selalu hadir tepat saat aku butuh teman bicara. Ia tak pernah menyinggung masa laluku, tak pernah menanyakan tentang Bayu ataupun Rena. Baginya, aku adalah aku hari ini, bukan bayangan kelam masa lalu. Dan anehnya, dari semua yang pernah kukenal, hanya dia yang membuatku merasa utuh kembali. Suatu pagi, saat sedang membereskan dapur, bel apartemenku berbunyi. Aku membuka pintu dan mendapati sosok yang paling tak kuduga, Rena. Ia berdiri dengan mata sembab, wajah pucat, dan tubuh kurus. Rista, aku minta maaf. Aku menatapnya lama. Ada begitu banyak emosi yang muncul dalam dadaku. Marah, benci, sedih, sekaligus kasihan. Tapi aku menahan semuanya. Aku hanya membuka pintu lebih lebar. Kau mau bicara, masuklah. Ia melangkah pelan ke dalam. Duduk di sofa seolah-olah takut menyentuh apapun. Aku salah, Kak, aku salah besar. Aku pikir dengan merebut Bayu, aku bisa bahagia. Tapi ternyata, dia berubah. Dia kasar. Dia dingin. Dan aku bahkan merasa lebih sendirian dari yang pernah kamu rasakan. Air matanya mengalir deras. Aku hanya duduk diam, mendengarkan. Aku belum juga hamil. Sudah periksa ke dokter, dan ternyata justru aku yang bermasalah. Aku menunduk. Ingin mengatakan sesuatu, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Waktu aku lihat kamu sekarang, aku sadar kamu jauh lebih kuat dari aku. Kak, kamu mampu berdiri setelah semua luka itu. Sementara aku, baru sebentar saja ditinggal Bayu seminggu, aku seperti orang gila. Aku menelan ludah. Lalu berkata pelan, aku nggak pernah benci kamu, Ren. Tapi aku kecewa, karena kamu bukan orang lain. Kamu adikku. Kamu tahu bagaimana aku mencintai Bayu. Ia menangis semakin keras. Aku membiarkannya. Biarlah kali ini dia yang menangis. Karena dulu, aku sudah kehabisan air mata. Setelah tangisnya reda, ia bangkit. Aku cuma ingin minta maaf. Dan aku paham kalau Kak Rista nggak bisa memaafkanku sekarang. Aku berdiri. Aku sudah memaafkanmu, Ren. Tapi bukan untuk membuat kita kembali dekat. Maafku bukan untuk memperbaiki masa lalu. Tapi untuk menyembuhkan diriku sendiri. Ia hanya menatapku, lalu mengangguk pelan.
Hari-hariku kembali berjalan tenang. Kedai makananku akhirnya dibuka, berkat bantuan Arman dan beberapa teman lama yang setia mendukung. Aku menamai kedai itu, Dari Dapur Rista, sebuah penghormatan untuk diriku sendiri yang pernah jatuh, pernah remuk, tapi kini bangkit lebih kuat. Pembukaannya sederhana, tapi penuh senyum. Arman datang, membawakan buket bunga kecil yang ditaruh di sudut meja kasir. Untuk perempuan paling tangguh yang pernah aku kenal, katanya. Aku hanya tertawa kecil. Aku cuma perempuan biasa yang dipaksa jadi kuat karena keadaan. Ia memandangku lekat. Kadang, justru dari situ kita menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Aku menatap langit senja yang mulai berwarna jingga. Ada damai di dalam dada. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tak lagi merasa bersalah atas perpisahan itu. Tak lagi menyalahkan diriku karena tak bisa hamil. Tak lagi menyimpan luka untuk orang-orang yang pernah mengkhianati. Aku tahu, hidup masih panjang. Tapi kali ini, aku melangkah dengan lebih ringan. Dan yang terpenting, dengan senyum yang tak lagi dipaksakan. Hari-hari di kedai baruku berlalu begitu cepat. Pelanggan mulai berdatangan bukan hanya karena makanan sehat yang kubuat dengan hati, tapi karena suasana hangat yang kuciptakan. Aku menata interior kedai dengan nuansa kayu dan tanaman hijau. Ada rak buku kecil di sudut ruangan dan beberapa foto makanan yang aku cetak sendiri, hasil jepretan dari ponsel lamaku. Kedai itu bukan sekadar tempat berjualan, itu adalah simbol dari kebangkitanku. Suatu pagi, saat aku sedang menyusun daftar belanja, Arman datang lebih awal. Dia membawa 2 gelas kopi dari tempat favorit kami di seberang jalan. Pagi, Chef, sapanya ceria. Aku tertawa kecil. Chef dadakan. Tapi makasih kopinya. Dia duduk di salah satu kursi dan memandangi kedai yang masih sepi. Tempat ini nyaman sekali, Riz. Kayak hati kamu, ya? Katanya sambil tersenyum penuh arti. Aku hanya tersipu. Jantungku sedikit berdebar, tapi aku berpura-pura sibuk memeriksa stok beras dan telur. Arman bukan lelaki yang suka memaksa. Dia tahu betul bahwa aku masih menyusun kepingan hati yang dulu berserakan. Tapi caranya hadir, diam-diam tapi konsisten, membuat hatiku mulai terbuka perlahan. Sore harinya, kedai ramai. Beberapa pelanggan tetap datang seperti biasa, dan beberapa mahasiswa dari kampus dekat sana mulai menjadikan tempat ini lokasi favorit untuk mengerjakan tugas. Mereka suka nasi merah dengan ayam panggang madu buatanku. Di antara keramaian, tiba-tiba muncul sosok yang membuat langkahku terhenti. Bayu. Dia berdiri di dekat pintu, ragu-ragu. Mengenakan kemeja putih yang dulu sering kupilihkan untuknya. Tapi wajahnya sekarang tampak lelah, tak segagah dulu. Tatapannya kosong, dan matanya menyapu kedai seperti sedang mencari kenangan. Aku melangkah pelan menghampirinya. Ada yang bisa saya bantu? Tanyaku datar. Bayu menatapku, dan di wajahnya terlihat sesuatu yang sulit dijelaskan, campuran penyesalan, kagum, dan rasa bersalah. Aku cuma lewat. Dengar dari teman kalau kamu buka kedai di sini. Aku mengangguk. Ya, beginilah aku sekarang. Dia menunduk. Tempat ini hangat, seperti kamu dulu. Aku tersenyum tipis. Tapi kamu pernah memilih meninggalkan kehangatan itu untuk sesuatu yang terlihat lebih indah, bukan? Dia terdiam. Aku salah, Riz. Aku menyesal. Aku menghela napas panjang. Bayu, penyesalanmu mungkin tulus. Tapi luka yang kamu dan Rena tinggalkan itu nyata. Dan aku sudah belajar, aku nggak bisa terus menoleh ke belakang hanya karena kamu baru sadar sekarang. Bolehkah aku duduk sebentar? Tanyanya pelan. Aku mengangguk, dan kami duduk di salah satu meja di sudut kedai. Aku mempersiapkan 2 gelas teh hangat, seperti kebiasaanku dulu ketika Bayu pulang kerja. Tapi kali ini, aku menaruh gelas itu di depannya dengan perasaan netral. Kamu masih marah? Tanyanya lirih. Tidak, jawabku jujur. Tapi aku juga tidak lagi berharap. Dia menggenggam gelas itu erat. Rena pergi. Dia kabur dari rumah. Setelah tahu dia yang mandul, dia tak sanggup menghadapi tekanan. Aku mencarinya kemana-mana. Aku menatapnya, tapi tak merasa simpati. Mungkin terdengar kejam, tapi rasa peduliku untuk mereka sudah habis. Lalu kenapa datang ke sini?
Karena butuh aku untuk mengobati lukamu, tanyaku tegas. Bayu menggeleng. Aku cuma ingin bilang, kamu benar. Cinta itu bukan cuma soal ketertarikan, tapi tentang bertahan dan menghargai. Aku belajar dengan cara yang menyakitkan. Aku mengangguk. Semoga pelajaran itu membuatmu jadi orang yang lebih baik. Setelah beberapa saat, dia berdiri. Selamat ya, Riz. Aku tahu kamu akan jadi hebat. Bahkan lebih dari yang pernah kubayangkan. Dia melangkah pergi, meninggalkan jejak kenangan yang entah kenapa kali ini tak menyakitkan lagi. Malamnya, aku menulis di buku harian yang jarang kusentuh. Hari ini aku sadar, melepaskan seseorang bukan berarti kalah. Tapi memilih diriku sendiri untuk pertama kalinya. Dan itu lebih dari cukup. Aku menutup buku itu dengan lega. Mungkin aku tak pernah bisa menghapus masa lalu, tapi aku bisa memilih bagaimana aku menjalani hari ini dan besok. Beberapa minggu kemudian, Arman mengajakku untuk ikut seminar bisnis kecil di luar kota. Awalnya aku ragu, tapi setelah berpikir matang, aku merasa ini kesempatan baik. Kami berangkat bersama naik mobilnya. Selama perjalanan, kami banyak berbincang, tertawa, bahkan bernyanyi mengikuti lagu-lagu lawas yang dulu sering kudengar bersama Bayu. Tapi kali ini, tak ada luka yang mengiringi. Hanya tawa dan nyaman yang terasa alami. Di sela-sela pembicaraan, Arman tiba-tiba berkata, Riz, kamu tahu nggak dari pertama kali aku lihat kamu bangkit dari semua itu, aku tahu kamu luar biasa. Tapi yang bikin aku jatuh cinta adalah keberanian kamu memilih bahagia. Aku terdiam. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tahu kamu belum siap. Tapi aku akan tetap di sini, kalau suatu hari nanti kamu ingin mencoba sekali lagi, bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk menulis cerita baru. Air mataku mengalir pelan. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang tak pernah kuduga bisa kembali datang. Terima kasih, Arman, bisikku. Mungkin untuk pertama kalinya, aku tak takut membuka hati. Sekembalinya dari perjalanan itu, aku semakin semangat mengelola kedai. Arman sesekali datang membantu, kadang hanya sekadar mencicipi menu baru dan memberi masukan. Kami seperti dua sahabat yang saling mendorong, tapi aku tahu, ada rasa yang perlahan tumbuh di antara kami. Suatu malam, aku berdiri di depan cermin sambil memandangi diriku sendiri. Wajah yang dulu terlihat lelah dan muram kini tampak lebih bersinar. Bukan karena make up atau baju mahal, tapi karena aku benar-benar mulai menyukai diriku sendiri. Dari seorang perempuan yang merasa tak berguna karena tak bisa memberi keturunan, kini aku menjadi perempuan yang dicintai bukan karena tubuhku, tapi karena jiwaku. Aku tak tahu bagaimana akhir kisah ini nanti. Tapi aku tahu, aku sedang berada di jalur yang benar. Kedai kecil ini adalah awal. Senyum pelanggan yang memuji masakanku adalah penguat. Dan Arman, mungkin, adalah cinta kedua yang akan menyembuhkan luka cinta pertama. Malam itu, aku menyalakan lampu kedai dan memandang dari jendela. Jalanan sepi, tapi hatiku penuh. Aku tahu, aku tak lagi sendiri. Aku punya diriku sendiri. Dan itu cukup. Sudah hampir 1 tahun sejak aku membuka kedai kecil ini. Setiap sudutnya menjadi saksi perjalanan batinku, dari perempuan yang dulu patah hati hingga kini perlahan mulai percaya diri kembali. Aku tak lagi menangis setiap malam seperti dulu, tak lagi menunggu kabar dari Bayu, dan yang paling penting, aku tak lagi menyalahkan diri sendiri atas takdir yang tak bisa kuubah. Namun, pagi itu sebuah surat datang. Diantar oleh seorang tukang pos tua yang tersenyum ramah, padahal aku tak pernah menunggu kiriman apapun. Untuk Bu Rista, katanya sambil menyodorkan amplop putih dengan nama tanganku tertulis di atasnya. Aku menerimanya sambil merasa aneh. Setelah mengucapkan terima kasih, aku membuka surat itu pelan-pelan. Isinya membuat tanganku bergetar. Kepada Kak Rista yang paling kukagumi. Itu tulisan tangan Rena, adikku. Maafkan aku yang selama ini menjadi bagian dari luka hidupmu. Aku tak tahu bagaimana menyusun kata maaf yang pantas. Tapi hari ini, aku ingin memberanikan diri untuk jujur. Tentang semuanya. Dadaku sesak saat membaca kalimat itu. Aku melanjutkan. Sejak kecil aku selalu iri padamu. Kakak yang pintar, penyabar, dan selalu menjadi kebanggaan ibu.
Aku sering merasa seperti bayanganmu yang tak pernah dianggap. Bahkan saat kamu menikah dengan Bayu, pria yang diam-diam juga aku sukai sejak pertama kali melihatnya waktu berkunjung ke rumah. Aku hancur saat tahu dia memilihmu. Maka ketika ibu dan ayah mulai mengungkit soal anak, dan aku tahu kamu belum hamil, aku mulai membisikkan pada mereka bahwa mungkin kamu mandul. Aku tahu itu kejam, tapi aku pikir itu satu-satunya cara agar aku punya peran dalam keluarga kita. Air mataku jatuh, tapi bukan karena marah. Hanya campuran getir dan sedih karena ternyata luka itu ditorehkan bukan hanya oleh keadaan, tapi oleh darah dagingku sendiri. Saat ibu menyarankan Bayu menikahiku, aku tahu itu salah. Tapi aku terlalu terbuai dengan hayalan menjadi wanita yang lebih sempurna. Aku kira Bayu akan mencintaiku seperti mencintaimu. Tapi nyatanya tidak, Kat. Dia tak pernah mencintaiku. Bahkan dia berubah menjadi dingin, sinis, dan kadang kasar. Beberapa bulan terakhir aku tahu kenyataan pahit itu, aku tidak bisa punya anak. Semua pengorbanan yang kulakukan hanya berakhir pada kesepian. Aku lari dari rumah bukan karena malu, tapi karena ingin memulai segalanya dari nol, jauh dari mereka yang hanya tahu menuntut dan menyalahkan. Aku dengar kamu sekarang bahagia, Kak. Aku lega. Aku tidak meminta maaf agar kamu menerimaku kembali, tapi aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sungguh menyesal. Dan aku ingin membebaskan diriku dari rasa bersalah ini dengan satu harapan, semoga kamu mau memaafkan aku. Tertanda, Rena. Aku memeluk surat itu, menangis dalam diam. Hati yang telah lama membeku kini seperti mencair. Untuk pertama kalinya, aku bisa melihat Rena bukan sebagai pengkhianat, tapi sebagai manusia yang penuh kesalahan, namun juga ingin menebus. Beberapa hari setelah itu, aku mengajak Arman berjalan-jalan ke taman kota. Di bawah pohon rindang, aku ceritakan tentang surat Rena. Aku bingung, men. Aku masih ingat semua sakitnya, tapi aku juga merasa lega setelah membaca surat itu. Arman mengangguk perlahan. Rasa marah itu wajar. Tapi kadang, memaafkan bukan berarti melupakan atau membiarkan orang itu kembali menyakiti kita. Tapi agar kita bisa tenang menjalani hidup. Aku menatap wajah Arman yang teduh. Menurutmu aku harus menjawab suratnya? Kalau kamu merasa siap. Jawab bukan karena dia memintanya, tapi karena kamu ingin hatimu lebih ringan. Aku mengangguk. Terima kasih, men. Aku bersyukur kamu ada di hidupku sekarang. Dia tersenyum. Aku juga bersyukur bisa mengenal kamu, Riz. Beberapa minggu kemudian, aku mengirim balasan kepada Rena. Suratku sederhana, tanpa banyak kata. Aku hanya menulis. Terima kasih telah jujur. Aku memaafkanmu. Dan aku berdoa semoga kamu menemukan kedamaianmu sendiri. Aku tak berharap balasan. Dan aku juga tak berharap kami bisa kembali seperti dulu. Tapi hatiku kini tak lagi menyimpan bara. Hari-hari berikutnya, kedai semakin ramai. Aku mulai memperkerjakan 2 karyawan tetap, dan bahkan mulai membuat kursus kecil untuk ibu-ibu yang ingin belajar memasak makanan sehat. Mimpi kecilku tumbuh jadi nyata. Suatu sore, Arman datang dengan wajah berbeda, sedikit gugup. Riz, aku punya sesuatu buat kamu. Aku menatapnya penasaran. Dia menyerahkan sebuah kotak kecil, sederhana, tanpa hiasan mewah. Aku membukanya pelan. Isinya bukan cincin, bukan kalung, tapi sebuah pena kayu cantik yang diukir dengan namaku. Ini bukan sekadar hadiah, katanya, tapi simbol. Aku ingin kamu terus menulis hidupmu sendiri. Dengan tanganmu, dengan keinginanmu. Aku di sini hanya sebagai pelengkap, bukan penentu jalanmu. Aku terharu. Tanganku menggenggam pena itu erat. Men, ini hadiah paling berarti yang pernah aku terima. Dia menggenggam tanganku. Kalau suatu hari nanti kamu siap, aku ingin menjadi bagian dari cerita baru yang kamu tulis. Aku tersenyum. Bukan jawaban, tapi cukup untuk membuat hatinya mengerti. Beberapa bulan kemudian, aku mengikuti program adopsi anak. Prosesnya tak mudah, tapi aku yakin ini adalah jalan yang Tuhan pilihkan untukku. Aku ingin menjadi ibu, bukan karena tekanan, tapi karena cinta yang tumbuh di hati ini. Suatu pagi, petugas panti asuhan menghubungiku.
Seorang bayi perempuan mungil ditinggalkan di depan panti dalam kondisi sehat. Mereka mengingatkan aku bahwa proses adopsi bisa panjang dan penuh prosedur. Tapi saat aku menggendong bayi itu untuk pertama kalinya, dunia seperti berhenti berputar. Tangannya yang kecil menggenggam jariku, seolah berkata, "Aku butuh kamu." Aku menangis. "Namanya siapa?" tanyaku lirih. "Kami belum memberinya nama." "Kalau kamu ingin, silakan beri nama," jawab petugas. Aku tersenyum. "Namanya Cahaya." Cahaya, karena dia hadir seperti sinar setelah badai panjang. Hari ini, aku bukan hanya pemilik kedai. Bukan hanya perempuan yang dulu disakiti dan ditinggalkan. Tapi aku adalah ibu. Seorang ibu dari anak yang tak kulahirkan, tapi begitu sangat kucintai. Dan di setiap malam, saat Cahaya tertidur di pelukanku, aku berbisik pelan. "Terima kasih sudah memilihku. Terima kasih sudah datang ke hidupku." Arman sering datang bermain dengan Cahaya. Kadang membacakan cerita, kadang hanya duduk sambil memperhatikan kami dari jauh. Suatu hari, saat melihat kami bertiga di ruang tamu, ibu yang dulu menuduhku mandul akhirnya datang menjenguk. Dia hanya diam lama, lalu menangis sambil memelukku. "Maafkan ibu, Riz. Ibu terlalu keras, terlalu menuntut. Padahal kamu anak yang paling sabar." Aku tak menjawab, hanya membalas pelukannya dengan hangat. Sakit masa lalu tak bisa hilang begitu saja. Tapi cinta yang tulus bisa menyembuhkan dengan perlahan. Pagi itu, aku sedang menyiapkan bubur bayi untuk Cahaya. Suara tawa kecilnya memenuhi rumah kecil yang mulai hangat dengan warna-warna kehidupan. Cahaya sudah genap 9 bulan. Setiap senyumnya adalah penawar luka masa lalu. Setiap tangisnya adalah pengingat bahwa aku masih dibutuhkan, dicintai, dan berarti. Arman datang seperti biasa, membawa roti hangat dari toko langganannya. "Selamat pagi, putri kecil," sapa Arman pada Cahaya yang langsung mengulurkan tangan mungilnya. "Sepertinya dia lebih senang melihatmu dibanding aku." Aku menggoda sambil tersenyum. "Mana bisa," katanya. "Cahaya pasti tahu siapa ibunya. Aku ini cuma om-om favorit." Hari-hari bersama Arman semakin nyaman. Meski belum pernah menyatakan cinta secara gamblang, hatiku tahu bahwa dia selalu ada bukan sekadar teman. Namun luka lama masih membuatku ragu melangkah ke hubungan baru. Aku takut kembali kecewa. Aku takut berharap terlalu tinggi. Tapi hidup memang tak pernah kehabisan kejutan. Sore itu, ketika sedang menyusun dokumen pesanan catering di kedai, seorang perempuan datang dengan wajah panik. "Bu Rista, maaf, saya membawa kabar yang mungkin tak enak didengar," katanya, terbata. Aku mengenalinya, salah satu tetangga lama di kampung halaman. Dadaku langsung sesak. "Apa yang terjadi?" "Rena, adik ibu, dia dirawat di rumah sakit. Kondisinya menurun." Dia menyebut nama ibu terus-menerus. Kami tak tahu harus menghubungi siapa lagi. Aku diam membeku. Dia ada di rumah sakit daerah. Kami tak bisa menjamin berapa lama waktu yang tersisa. Tapi sepertinya dia ingin bertemu. Butiran air mata jatuh satu persatu. Walau aku pernah memaafkan lewat surat, luka itu belum sepenuhnya tertutup. Tapi aku tahu, jika ini saat terakhirnya, aku tak ingin menyesal tak datang. Perjalanan ke rumah sakit bagaikan membuka kembali kotak kenangan yang selama ini sengaja kututup. Sepanjang jalan, Arman menggenggam tanganku. Tak berkata apa-apa. Hanya diam, namun kehangatannya menenangkan. Sesampainya di sana, tubuh Rena tampak kurus dan lemah. Kulitnya pucat, matanya cekung. Tapi ketika dia melihatku, senyum tipis muncul di wajahnya. "Kak," bisiknya lirih. "Kamu datang?" Aku melangkah mendekat. Hati ini gemetar, tapi aku tetap menggenggam tangannya. "Aku datang, Ren." Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak berharap kamu memaafkanku sepenuhnya. Tapi aku bahagia bisa melihatmu untuk terakhir kali." "Jangan bicara seperti itu." Dia tersenyum tipis. "Aku lelah, Kak. Dan aku tahu waktuku tak banyak. Penyakit ini sudah menyebar. Tapi aku lega. Aku sudah tak menyesal." Aku tak kuasa membendung air mata. Dalam hatiku, aku tahu, mungkin ini cara semesta menyelesaikan luka di antara kami. Aku sudah memaafkanmu,
Ren. Sejak lama. Dan aku senang bisa melihatmu kembali. Dia terisak pelan. Cahaya, bolehkah aku melihatnya suatu hari? Aku mengangguk. Kalau Tuhan izinkan, tentu. Malam itu, aku menunggui Rena hingga tertidur. Tangannya tetap kugenggam, seperti saat kami masih kecil tidur berdua di kamar sempit orang tua. 3 hari kemudian, Rena mengembuskan napas terakhirnya. Aku menangis. Tapi bukan karena kehilangan. Melainkan karena akhirnya aku bisa berdamai. Rena pergi dengan damai, dan aku melepaskannya dengan doa yang tulus. Tak banyak yang datang ke pemakamannya. Hanya beberapa tetangga dan perawat rumah sakit. Orang tuaku bahkan tak datang, entah karena malu atau memang sudah tak peduli. Tapi aku memilih untuk tidak menyimpan dendam. Setelah pemakaman, aku duduk di bawah pohon rindang dekat rumah sakit, menggenggam surat kecil yang ditinggalkan Rena di meja perawat. Terima kasih, Kak. Terima kasih sudah menjadi cahaya di hidupku, meski aku berkali-kali menutup mata. Maafkan aku. Aku titipkan seluruh doaku agar hidupmu selalu bahagia. Jangan takut melangkah, Kak. Kamu layak dicintai, dan aku tahu ada orang yang sangat mencintaimu di dekatmu. Surat itu ditutup dengan gambar tangan mungil cahaya yang pernah dia lihat dari foto. Setelah kejadian itu, aku pulang dengan hati yang lebih ringan. Arman selalu ada di sisiku. Kini, setiap malam kami duduk di beranda, menyaksikan cahaya belajar berjalan kecil-kecil di lantai kayu. Aku masih ingat saat pertama kali melihatmu di rumah dinas kantor, katanya suatu malam. Kamu selalu datang paling pagi, pulang paling malam. Tapi senyummu tak pernah hilang. Aku tersenyum, mengingat masa-masa dulu yang terasa begitu jauh. Waktu itu aku pikir, wanita ini pasti menyimpan luka, tapi dia hebat karena tak menunjukkannya. Aku menoleh padanya. Men, aku ingin tanya sesuatu. Apa? Kenapa kamu masih di sini? Setelah tahu semua luka dan masa laluku. Bukankah lebih mudah mencintai seseorang yang tak rumit? Dia tertawa pelan. Karena aku juga punya masa lalu, Riz. Tapi kamu membuatku ingin menjadi lebih baik. Kamu kuat. Kamu ibu yang luar biasa. Dan aku jatuh cinta pada caramu mencintai dunia meski dunia sempat menghancurkanmu. Aku tak sanggup berkata apa-apa. Aku hanya menatap matanya, lalu menggenggam tangannya. Kalau kamu siap, katanya dengan lembut, aku ingin melamar kamu. Bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk membangun masa depan. Aku tak langsung menjawab saat itu. Tapi malamnya, ketika aku menidurkan cahaya, aku memandang wajah mungilnya. Di dalam hatiku, aku tahu, aku tak perlu takut lagi. Aku tak akan kehilangan diriku hanya karena mencintai seseorang. Pagi harinya, aku memberikan jawaban. Ya, men. Aku siap. Pelukannya hangat. Pelukanku ringan. Pernikahan kami berlangsung sederhana. Di halaman kecil rumah, dengan hiasan bunga yang dirangkai oleh ibu-ibu pengajian. Tak ada undangan mewah, tak ada pesta besar. Hanya orang-orang yang peduli, yang mencintai tanpa syarat. Cahaya menjadi gadis kecil pembawa cincin. Dia berlari-lari kecil dengan gaun putih mungilnya, tertawa ceria. Dan di momen itu, aku tahu, Tuhan memang tak selalu memberi apa yang kita minta, tapi Dia selalu memberi apa yang kita butuhkan. Dulu aku memohon kehamilan. Sekarang, aku diberi cahaya dan cinta yang jauh lebih besar. 3 tahun telah berlalu sejak hari aku menikah kembali dengan Arman. Kehidupan kami sederhana, namun hangat dan penuh cinta. Aku tak pernah membayangkan bisa tertawa begitu lepas, setelah melewati begitu banyak luka dan air mata. Cahaya kini sudah berusia 4 tahun. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan manis, sangat dekat dengan Arman, yang kini dengan bangga ia panggil ayah. Tidak pernah sekalipun Arman memperlakukannya berbeda. Ia menyayangi Cahaya seolah darah dagingnya sendiri. Kadang aku masih menangis diam-diam melihat kasih sayang itu, bukan karena sedih, tapi karena bersyukur luar biasa. Pagi ini, kami bersiap-siap untuk acara syukuran kecil di rumah. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami yang ketiga, dan juga peresmian tempat usaha baru kami, sebuah kafe kecil yang menyatu dengan taman baca anak. Arman tahu betapa aku mencintai buku,
dan ia tahu bahwa dulu aku pernah bermimpi memiliki tempat di mana anak-anak bisa membaca, belajar, dan tertawa. Maka, kami menggabungkan dua mimpi kami, hobiku membaca dan kecintaan Arman pada kopi. Jadilah tempat ini. Kafe itu kami beri nama, Cahaya dan Harapan. Karena itu memang yang kami dapatkan dari perjalanan panjang ini, seberkas cahaya dan segunung harapan baru. Tamu-tamu mulai berdatangan. Tetangga, teman-teman komunitas, anak-anak kecil yang suka membaca buku di taman baca kami. Arman menyambut mereka dengan senyum lebar, sementara aku sibuk memastikan makanan tersaji dengan baik. Cahaya berlarian kecil di antara para tamu, mengenakan gaun putih dengan pita biru kesukaannya. Tawa riangnya memenuhi ruangan, menjadi musik paling indah yang pernah kudengar. Lihat, ini gambar Cahaya dan Ayah, katanya sambil menunjukkan gambar krayon buatannya di buku gambar. Bagus sekali, sayang. Cahaya mau jadi pelukis ya nanti? Tanyaku sambil mencium pipinya. Cahaya mau jadi seperti Mama. Bikin kue, baca buku, dan peluk Ayah tiap hari. Semua orang tertawa. Aku pun ikut tertawa, lalu menatap Arman yang sedang berbincang dengan tamu. Matanya bertemu denganku sejenak, dan senyumnya selalu membuatku merasa pulang. Menjelang sore, seorang wanita parubaya datang. Aku sempat tertegun. Itu ibuku. Ia berdiri ragu di depan pintu pagar, seolah tak yakin boleh masuk. Rambutnya sudah memutih, tubuhnya lebih kurus dari yang terakhir kulihat. Aku berjalan pelan ke arahnya. Ibu? Ia menatapku, dan matanya langsung berkaca-kaca. Resta? Kami hanya saling diam selama beberapa detik. Ada jeda yang panjang, seolah waktu membeku. Lalu ia mendekapku erat, dan tangisnya pecah. Aku minta maaf, maafkan ibu. Aku tak tahu pasti apa yang membuatnya akhirnya datang. Mungkin penyesalan. Mungkin karena berita tentang Rena sudah menyebar. Atau mungkin karena akhirnya ia sadar bahwa semua luka itu tak membuatku hancur, aku justru bangkit. Ibu datang bukan untuk mengungkit masa lalu, katanya terbata. Ibu hanya ingin tahu apakah masih boleh melihat cucu ibu. Aku menggenggam tangannya. Cahaya akan senang punya nenek. Ia menangis lagi, dan aku tahu aku telah menang. Bukan karena membalas, bukan karena membuktikan apapun. Tapi karena aku telah memilih untuk tidak menjadi seperti mereka, tidak keras, tidak dendam, tidak memaksa. Aku telah memilih menjadi ibu, istri, dan perempuan yang baru. Malam harinya, setelah semua tamu pulang dan rumah kembali sunyi, aku duduk di teras rumah bersama Arman. Cahaya sudah tertidur di kamarnya, memeluk boneka kelinci yang diberi neneknya siang tadi. Angin malam berhembus lembut. Di atas langit, bintang-bintang bersinar seolah ikut merayakan kedamaian yang akhirnya kutemukan. Kamu kelihatan tenang malam ini, kata Arman sambil menyeruput kopi. Aku merasa utuh, jawabku pelan. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, aku tak merasa harus membuktikan apa-apa pada siapapun. Ia menoleh dan menatapku. Karena kamu sudah menjalani semuanya dengan benar. Kamu memilih memaafkan, bukan membenci. Kamu bangkit, bukan menyimpan luka. Aku diam sejenak, lalu menggenggam tangannya. Men, terima kasih karena sudah mau menjemput aku dari tempat paling gelap dalam hidupku. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku masih terpuruk. Ia tersenyum. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku masih hidup untuk diriku sendiri. Sekarang aku hidup untuk kalian berdua. Dan aku bangga jadi bagian dari hidupmu. Kami saling berpandangan dalam diam. Malam terasa sangat damai. Beberapa bulan kemudian, aku menemukan diriku kembali menatap dua garis merah di alat tes kehamilan. Tanganku bergetar, jantungku berdebar cepat. Aku duduk di lantai kamar mandi, mencoba menyerap kenyataan itu. Setelah bertahun-tahun dihantui stigma, mandul, setelah kehilangan, setelah luka, setelah memilih menyerah dan memulai ulang hidup, aku diberi anugerah ini. Bukan untuk membuktikan apapun. Bukan untuk siapapun. Tapi untukku. Untuk Arman. Untuk Cahaya. Untuk keluarga kecil kami. Saat aku memberitahu Arman, dia langsung memelukku erat, begitu kuat hingga aku nyaris kehabisan napas. Kita akan punya anak lagi, katanya dengan mata yang berkaca.
Aku mengangguk. Dia menangis. Aku menangis. Bahkan Cahaya, yang belum tahu apa-apa, ikut tertawa melihat kami berpelukan. Berarti aku jadi kakak? Tanyanya polos. Iya, sayang, jawab Arman sambil mencium ubun-ubunnya. Kamu akan jadi kakak terbaik di dunia. 9 bulan kemudian, aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang kami beri nama Surya, karena dia datang sebagai cahaya pagi yang menghangatkan, tepat setelah badai kehidupan berlalu. Surya dan Cahaya. 2 anak yang mengisi hari-hari kami dengan tawa, tangis, dan cinta tanpa batas. Aku sering memandangi mereka saat tertidur di ranjang kecil mereka, dan berpikir betapa ajaibnya kehidupan ini. Dulu aku nyaris kehilangan segalanya. Kini aku punya lebih dari cukup. Aku tidak lagi didefinisikan oleh masa laluku. Aku bukan lagi wanita yang dipaksa berbagi suami. Bukan lagi korban dari hasutan keluarga. Bukan wanita yang mandul. Aku adalah ibu dari 2 anak yang luar biasa. Istri dari pria yang mencintaiku tanpa syarat. Pemilik kafe dan taman baca yang selalu ramai dengan tawa anak-anak. Dan yang terpenting, aku adalah versi terbaik dari diriku sendiri. Kini, jika ada perempuan yang datang padaku, bercerita tentang luka pernikahan, tentang dikhianati keluarga, atau tentang kehilangan arah, aku selalu berkata, kamu bisa pulih. Kamu bisa bahagia kembali. Luka bukan akhir, tapi jalan menuju keindahan baru. Percayalah, kamu layak dicintai, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bertahan. Karena aku pernah menjadi mereka. Dan kini, aku adalah aku yang baru. Dengan Cahaya dan Surya. Dengan Arman. Dengan hidup yang akhirnya penuh cinta.